Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah Kak, sekarang kita udah ada di tahun 2021 loh. Iya loh Kak, adik-adik harus tetap semangat ya untuk ibadah. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat untuk sekolah minggu. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami seminggu ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini. Berkati ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita menyanyikan lagu Kasih Allah. Setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Mari kita menyanyikan Tiada Kesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada
sekarang kakak minta adik-adik di rumah kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau fokuskan hati kita tetap untuk fokus, untuk sungguh-sungguh menaikkan lagu ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Panggil Dia Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia. Adik-adik boleh katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Oh haleluya Tuhan. Ku mau memuji-Mu Bapa. Haleluya. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik kita mau naikkan lagu ini dari ref. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima
Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, perlindungan-Mu. Dalam 1 tahun ini Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Bapa, Kau yang memberkati setiap hati kami Tuhan, agar bisa duduk diam mendengarkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Yuli senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, hari ini adik-adik semuanya sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi kakak-kakak minta adik-adik yang di rumah semuanya konsentrasi untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun 2021. Udah bukan 2020 lagi kalendernya. Jadi kita ini sudah berada di hari yang ketiga dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Kak Yuli mau tanya, adik-adik di sini siapa yang merasa dilindungi oleh Tuhan? Semuanya boleh angkat tangan. Kak Yuli juga dilindungi oleh Tuhan. Makanya sampai hari ini Kak Yuli bersyukur Tuhan Yesus tetap sertai dan jaga kita semua sampai saat ini. Walaupun sekarang keadaan dunia mungkin sering membuat kita jadi takut, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Yuli mau ajak adik-adik membaca firman Tuhan. Untuk itu Kak Yuli minta adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, atau kayak Kak Yuli nih boleh pakai HP suci ya. Adik-adik siapkan semua. Kita mau sama-sama baca dari Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Nah, nanti adik-adik yang belum bisa buka Alkitab boleh minta bantuan kakak atau mama papa, boleh bantu adik-adik semuanya untuk membuka ayat Alkitab ini. Ya, sudah dapat semuanya? Di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dari pembacaan tadi kita itu tahu bahwa jika kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, artinya kita tetap beribadah, kita tetap setia sama Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamat kita, maka kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah jadi murid Tuhan Yesus, kita akan mengetahui kebenaran, mana yang baik, mana yang tidak baik melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Coba Kak Yuli mau tanya, kira-kira maksudnya dimerdekakan itu seperti apa sih? Kita emangnya dikurung nih, kita emangnya lagi di penjara nih, enggak kan adik-adik? Secara hari-hari kita tetap bebas seperti biasa. Tapi kita itu terkurung atau terikat oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kakak mau tanya di sini, siapa sih yang
tahun kemarin nih, tahun 2020 masih suka bandel, masih suka berbuat dosa. Ayo, siapa? Dosanya mungkin dosa kecil nih adik-adik. Misalnya cuma apa ya? Aku kan cuma lawan papa mama sedikit kakak. Atau aku cuma bohongnya dikit, pasti diampunin gitu ya adik-adik ya. Atau siapa di sini yang suka misalnya menyakiti hati teman atau membuat teman yang lain menangis. Nah, di sini Kak Yuli mau jelaskan, pada saat kita berbuat dosa, kita itu menjadi budak dosa dan kita terikat oleh dosa. Nah, sebelum Kak Yuli lanjutkan ceritanya, lanjutkan firman Tuhannya, Kak Yuli mau adik-adik melihat film berikut ini. Oke, tetap duduk yang manis, duduk yang tenang, dengarkan baik-baik, lihat baik-baik cerita firman Tuhan ini. Oke, selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan?
Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat film yang ditayangkan kan? Nah, Kak Yuli mau tanya, siapa sih di sini yang masih seperti si Chandra? Ayo, siapa yang masih seperti Chandra? Masih lebih mengutamakan game. Tadi Chandra main game apa ya? Mobile Legend ya? Waduh, dia main terus sampai dia lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sampai dia tidak mendengarkan apa kata mama dan papa. Nah, siapa coba di sini yang masih terikat dengan game? Maksudnya terikat gini loh adik-adik, boleh main game, tapi tidak boleh terus-terusan. Maksudnya dalam sehari itu gara-gara main game jadi lupa melakukan segala sesuatu. Mengerjakan tugas atau membantu papa mama jadi lupa gara-gara main game. Nah, terus ada lagi yang mungkin masih suka berbohong, melawan papa mama.
terus masih suka gangguin adik, atau masih suka gangguin kakak di rumah, atau ada yang masih mencontek. Sekarang sih menconteknya bukan di sekolah ya, tapi mungkin menconteknya kalau dapat tugas misalnya mencontek dari tanya temen nih lewat WA atau apapun. Nah, terus siapa lagi yang masih suka banyak hal ya, yang misalnya mencuri atau berbuat dosa yang lain. Nah, itu tadi kalau kita lihat seperti cerita yang sudah ditayangkan, itu Chandra menjadi anak yang nakal. Cuma gara-gara dia terikat oleh game. Nah, hari ini Kak Yuli mau jelaskan bahwa kadang-kadang kita sama seperti Chandra. Suka lupa melakukan hal-hal yang baik. Suka lupa mengutamakan Tuhan, mengutamakan keluarga, mengutamakan mama papa. Cuma gara-gara hal yang menyenangkan seperti game atau misalnya juga kadang-kadang nonton YouTube. Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kita harus bisa membagi waktu. Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa dunia ini gelap karena dosa. Jadi karena dosa itu gelap, bukan gelap seperti mati lampu, tapi banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadi jahat. Dan karena dosa kita jauh dari Tuhan dan jadi binasa. Nah, tapi karena Tuhan itu mengasihi kita, maka Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa kita. Hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan mau mati di kayu salib loh untuk menebus dosa kita semua, menebus dosa Kak Yuli, menebus dosa adik-adik, menebus dosa kita semua. Untuk itu Kak Yuli mau hari ini adik-adik juga mau belajar bertobat seperti Chandra. Mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin susah tapi kita mau sama-sama belajar. Nah, hari ini Kak Yuli mau kasih satu buah ilustrasi buat kita. Tapi sebelumnya Kak Yuli mau panggil Kakak Agatha untuk bantu Kak Yuli di sini. Ayo Kak. Nah, di sini Kak Yuli mau kasih tahu bahwa gelas ini melambangkan kehidupan kita sebagai manusia Kak. Nah, waktu kita jatuh di dalam dosa, dosa itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Nah, Kak Yuli mau minta bantuan Kakak Tata untuk memasukkan batu-batu ini ke dalam gelas yang ada ya. Ini kehidupan kita ya adik-adik, sama seperti kehidupan kita di dalam gelas ini ada air. Nah, sekarang misalnya kita melakukan sebuah dosa. Contohnya, nah ini Kak Tata kasih lihat ke adik-adik. Ini batu-batunya warnanya bagus-bagus sekali. Nah sama seperti dosa, kadang-kadang dosa seperti itu. Sangat menarik, sangat baik, sangat manis ya Kak ya. Nah itu yang akhirnya jadi beban dalam hidup kita. Sekarang contohnya, misalnya kita berdosa. Boleh ambil satu genggam Kak, satu genggam aja Kak. Nah contohnya misalnya kita berbohong, kita masukkan ke sini. Nah saat kita berbohong kita sama seperti ini. Ada bebannya dalam hidup kita. Terus apalagi ya kira-kira dosa yang kita lakukan. Misalnya melawan papa mama. Masukin lagi Kak. Wah nambah lagi bebannya. Kemudian dosanya apa lagi? Misalnya berbohong sudah belum tadi Kak? Oh berantem sama teman. Coba Kak berantem sama teman. Wah nambah lagi. Semakin banyak dosa semakin banyak beban dalam hidup kita. Apalagi ya Kak? Mencuri Kak, coba Kak. Wah mencuri makin banyak lagi adik-adik. Kemudian misalnya menyontek. Wah jadinya banyak banget. Sekali lagi ya, apalagi ya kira-kira ya Kak. Dosanya apalagi ya Kak? Mengganggu adik ya Kak. Mengganggu adik di rumah misalnya sampai adiknya nangis coba Kak. Wah jadinya semakin banyak beban dalam hidup kita. Nah sekarang Kak Yuli mau kasih lihat kita. Kita ini sebagai manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa. Kecuali seperti yang tadi diceritakan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melepaskan dosa-dosa kita. Dan saat kita berbuat dosa kita itu menjadi budak dosa Kak. Jadi kita terus-terusan berbuat dosa. Ya kan, Kak Yuli juga pernah seperti itu. Tapi kita mau belajar sama-sama untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang Kak Yuli punya gelas satu lagi.
kita ibaratkan gelas ini adalah Tuhan Yesus. Saat kita masuk dalam kehidupan Tuhan Yesus, kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Kak Tata bisa bantuin Kak Yuli. Nah, kita menyatu dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita adalah ciptaan baru. Ya kan adik-adik? Nah, kita lihat ya, nanti saat kita bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat dosa kita adik-adik. Nah seperti ini. Tuh sekarang Tuhan yang mengangkat beban dosa kita dan kita menjadi hidup yang baru seperti ini. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah jadi seperti yang tertulis dalam tadi Yohanes 8 ayat 23, maka kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid Tuhan. Dan saat kita itu menjadi murid Tuhan, kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oke Kak? Nah hari ini Kak Yuli mau kita semuanya tetap di dalam Tuhan Yesus, tidak kesana kemari, kita tidak lupa sama Tuhan, tapi kita tetap bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Untuk itu, Kak Yuli mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa, kita mau mengakui dosa kita mau menyesali semua dosa-dosa kita, dan kita minta ampun pada Tuhan Yesus sehingga semua beban kita, semua dosa kita diangkat oleh Tuhan dan kita boleh hidup menjadi manusia yang baru dengan dosa-dosa yang sudah Tuhan Yesus angkat. Yuk adik-adik semuanya kita lipat tangannya, kita berdoa, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ini aku sering melakukan kesalahan, aku sering melakukan dosa. Tapi aku percaya Tuhan Yesus sudah angkat semua dosa-dosa aku dan aku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah membebaskan dari semua ikatan dosa. Dan aku menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan perkatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Oke Kak Tata, kita mau bikin aktivitas. Nah ini nih, nah Kak Tata boleh pegang. Nah ini adik-adik kita mau bikin ini tulisannya janjiku di tahun 2021. Kalau kemarin di tahun 2020 kita suka bikin salah ya Kak Tata ya. Suka nakal seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Hari ini kita mau janji di tahun 2021 ini apa sih yang mau kita lakukan. Di sini sebagai contoh Kak Yuli tulis di sini rajin sekolah minggu. Terus yang kedua ini nurut sama Papa dan Mama. Nah adik-adik cuma perlu siapkan stick es krim. Ya kalau tidak ada stick es krim adik-adik boleh pakai sumpit atau apapun. Boleh kertas aja boleh ya. Kita berkreasi, adik-adik boleh kreativitasnya ditingkatkan. Kemudian kita juga butuh kertas lipat. Lalu ini tali atau benang atau pita boleh. Kemudian double tip. Kemudian adik-adik juga boleh siapkan spidol. Dan juga siapkan gunting, kemudian adik-adik boleh siapkan pernak-pernik. Ini Kak Yuli ada beberapa, boleh kancing, boleh pita, boleh apapun ya Kak. Boleh batu-batu kerikil atau daun-daun kering boleh, apapun boleh. Nah jadi adik-adik coba bikin seperti ini, gampang sekali. Nanti adik-adik kasih lem ini kemudian bentuk segi 4, jadi seperti figura, seperti ini. Ya boleh Kak Tata bantu Kak Yuli? Ya seperti ini. Nah adik-adik seperti ini ya. Kemudian setelah jadi kotak seperti ini, adik-adik tempel kertas melipat di belakangnya ya. Adik-adik tinggal tempel kertas lipat di belakangnya. Boleh pakai lem, boleh pakai double tip, apa aja yang ada boleh. Nah adik-adik tempel di belakangnya seperti ini. Jadi kan? Nah ya, setelah itu adik-adik boleh kasih tali, kemudian dihias di sininya. Kasih hiasan seperti yang ini, yang adik-adik sudah lihat ini, ya. Ini Kak Yuli pakai kancing, boleh juga pakai pita atau boleh pakai apapun. Kemudian di dalamnya adik-adik tulis janjiku tahun 2021.
Kemudian tulis deh di sini. Boleh bentuk hati, boleh tulisan saja, boleh gambar, boleh apapun ya. Nanti kalau adik-adik sudah buat ini, adik-adik boleh foto, kemudian kirimkan ke kakak-kakak di kelas, oke? Dan juga boleh diposting di Instagram, di story atau dimanapun boleh. Jangan lupa tag IG Abi ya. Oke adik-adik, itu saja tugas kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, dadah.